pentingnya Pancasila dalam relasi lintas agama, tepatnya di DPR. Pada siang hari ini kami ditemani dengan Pak Ari Budianto. Saya Ruben Kurniawan dari kelompok 5. Saya ditemani oleh rekan saya. Ya, saya Andi Salim. Saya Brian Sujono. Pancasila merupakan hal yang penting kan manusia untuk melakukan segala aktivitas. Tanpa adanya Pancasila, maka segala aktivitas yang manusia lakukan akan berdampak buruk karena tidak ada norma-norma atau hukum yang mengatur aktivitas manusia. Pada siang hari ini kami akan melakukan podcast mengenai relasi lintas agama pada industri, tepatnya industri Bapak ya, Pemerintahan. dan pemerintahan. Izinkan kami untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pekerjaan Bapak. Iya, silakan. Pertanyaan pertama saya, pentingnya ideologi Pancasila pada keberlangsungan pekerjaan Bapak di DPR penting banget Bapak? Wah, itu penting banget. Begini, kalau kita bicara Pancasila, maka Pancasila itu adalah ideologi. Ideologi berarti secara filosofis yang saya kerjakan itu harus bersumber pada Pancasila. Maka kalau dibilang penting atau tidak, sangat penting. Karena kebetulan saya bekerja sebagai analis legislatif di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tugas utama saya adalah supporting kepada anggota terhadap 3 fungsi DPR. Fungsinya baik fungsi legislasi, rancangan undang-undang, fungsi budgeting, rancangan APBN, dan fungsi pengawasan. Nah, ketiga supporting system ini, ketiga fungsi DPR ini sumbernya satu, adalah ideologi terhadap Pancasila. Jadi kalau tanya penting apa enggak, kalau saya bikin skala 1 sampai 10, maka ini 10 Pancasila penting. Sangat penting. Sangat penting. Kalau pertanyaan kedua saya kan Bapak bekerja sebagai Analis legislatif. Ya, dalam pekerjaan Bapak Indonesia itu keberagamannya banyak sekali ya Pak, dari ras, agama atau apapun itu ya. Ya. Nah, dalam pekerjaan Bapak kayak gimana ya, terjadi rasisme ya sendiri ya. Jadi misalnya ada perbedaan agama kepercayaannya, itu terjadi nggak di DPR? Nah, kalau DPR itu suku, ras, agama, ini adalah 3 identitas yang kita berusaha sekali menjaga. Jadi fungsi Pancasila. Kalau nggak ada Pancasila, maka suku, ras, agama ini bisa konflik. Gitu ya. Nah, kebetulan di tempat saya bekerja, tugas saya kan sebenarnya pelayan anggota DPR dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Maka sebisa mungkin kalau di DPR itu tidak boleh ada kepentingan agama, kepentingan ras, yang ada cuma satu, Indonesia. Karena ketika ada kepentingan suku, kepentingan ras, kepentingan agama, maka bukan lagi Indonesia, itu kepentingan seseorang. Maka kalau terjemahnya di DPR ini sampai sejauh ini saya bekerja kurang lebih 11 tahun, nggak ada untuk kepentingan suku, kepentingan ras, kepentingan agama, semua satu demi kepentingan Indonesia. Berarti walaupun semua ras, suku, agama berbeda, tapi semua itu terikat oleh Pancasila. Betul, walaupun mayoritas kalau dari agama kan mayoritasnya adalah agama Islam, tapi tidak secara langsung Islam itu mengganggu yang minoritas kan gitu ya. Justru bagaimana Islam itu mendudukan minoritas itu melindungi. Suku juga sama, kan suku mayoritas kan suku Jawa. Ya, lalu ada lagi di tempat saya bekerja juga ada suku yang minoritas. Jadi sampai sejauh ini saya rasa tidak ada tuh ada intimidasi dari suku, ras, dan agama. Jadi walaupun misalnya jumlah agama besar kan Indonesia di bawah Paling besar. Jadi tidak ada meremehkan agama. Oh, nggak ada. Kita tak beda-bedakan tuh, ini agamanya Islam, maka dia sebagai yang utama difokuskan, ada semua sama. Ya, kalau misalnya nih, kan kita ada hari agama, Ya. sebelum itu kami untuk pengen rekan-rekan DPR itu biasanya hari ini gimana? Ya, ini menurut saya hal yang menarik ya ditanyakan ya. Artinya gini, keberagaman kita, perbedaan agama itu jangan menjadikan satu perbedaan, justru sebagai pemersatu kita. Contoh, di Januari kemarin kita baru saja merayakan Natal di DPR, kan? Kaitannya dengan agama Kristen dan Katolik. Tapi yang menarik adalah kita merayakannya itu pas acara perayaan kita undang semua, kita undang anggota DPR, ketua DPR yang juga beragama non Kristen, dan begitu hadir banyak juga yang hadir mereka juga tahu
yang sama ketika misalkan terjadi hari Lebaran, Idul Fitri. Nah sudah sewaktunya kita mengucapkan selamat kepada mereka yang masih. Jadi nggak ada masalah. Bagaimana cara ketua DPR itu melakukan keadilan ke semua anggota dengan dibeda-bedakan? Ya, jadi kalau konteksnya tadi bagaimana ketua DPR itu menjalankan keadilan, memang ini isu yang menarik ya. Apalagi kalau kita perhatikan seolah-olah ketua DPR yang sekarang itu otoriter ya, karena teknik dimatikan. Tapi nggak begitu juga. Konteksnya begini, setiap anggota itu diberikan kesempatan untuk bicara ketika di fraksinya. Ya. Bahkan di paripurna pun, kalau pandangan saya, karena saya sebagai pembantu mereka, saya melihat bahwa ketua DPR ini termasuk orang yang egaliter. Artinya perbedaan pendapat tadi pasti kan, mungkin kan ada 575 orang DPR, semua sama kepalanya, mungkin pasti ada perbedaan, tapi harusnya arif dalam bertindak. Nah, ketua DPR itu harus perhatikan, memberikan kesempatan kok kepada anggota untuk berdiskusi, tapi berpendapat. Tapi ketika satu hal prinsip, ya, latar belakangi ataupun latar belakangi dengan ideologi DPR ini bertindak, walaupun seolah-olah kelihatannya dia itu tidak jalan dengan tadi keadilan tadi. Pertanyaan terakhir dari saya, menurut Bapak untuk presiden selanjutnya, apakah akan tetap menerapkan nilai yang terdapat di Pancasila dalam relasi antar agama? Oh, ini harus loh, ya kan presiden yang mendatang mau siapa presidennya, ya mau calonnya udah mulai ada kan, yang mendatang harus berbeda, harus mengedepankan Pancasila. Kalau dia sudah mulai mau menang nanti dengan cara agama, kan waktu itu ada DKI kan terjadi tuh, ya mau menang lalu dipakai jalan agama, dipakai Al-Maidah 51, ya. Ini menurut saya ke depan ini nggak boleh lagi begitu. Agama itu tidak boleh dijadikan alat untuk memenangkan satu pertandingan khususnya presiden. Justru agama ini harus menjadi dasar. Kalau Pancasila tadi tetap di atas, dia mengayomi semua, mau calon siapapun, maka harus dikedepankan adalah Pancasila tadi. Sekian podcast kami bersama Bapak Ari dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menurut saya, podcast dengan tema nilai Pancasila dan relasi lintas agama di industri atau lembaga yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi saya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan melakukan podcast ini dapat membuat saya dan kelompok saya semakin tahu bahwa nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat membuat saya relasi semakin baik dengan orang-orang di sekitar kita dan dapat meningkatkan toleransi sesama umat beragama. Kelompok kami memilih beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Ari, di mana Bapak Ari merupakan analisis legislatif dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut dengan DPR. Jadi, menurut saya, generasi muda seperti kita semua harus selalu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membantu kita dalam beraktivitas dan juga dalam menjalankan hubungan dengan orang lain. Selain itu, seperti yang terdapat di dalam pertanyaan bahwa jika ada orang yang sedang melakukan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, maka kita harus menghormati orang yang sedang beribadah tersebut, agar negara kita tidak terjadi rasisme ataupun pertengkaran yang dapat membuat negara kita menjadi terpecah belah. Nilai Pancasila yang relevan dengan judul podcast kali ini menurut saya adalah sila pertama dalam Pancasila, yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Topik yang kita bahas sangat relevan dengan sila pertama ini, yaitu bagaimana nilai Pancasila dalam kehidupan lintas agama di industri atau lembaga. Pentingnya hidup dalam kedamaian dan saling menghargai antar umat beragama. Toleransi juga sangat penting dalam hidup berdampingan dalam kehidupan beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila senantiasa kita jaga agar mempertahankan kerukunan hidup di masyarakat antar umat beragama. Berdasarkan podcast yang saya dan kelompok lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa nilai Pancasila sangat erat kaitannya dengan relasi antar agama. Di lingkungan pekerjaan seperti khususnya industri atau lembaga, pastinya kita jumpai banyak perbedaan antara sesama pekerja, mulai dari perbedaan ras, suku, dan bangsa. Narasumber kami, Bapak Ari, telah menjelaskan dengan baik dan lengkap bagaimana relasi sesama pekerja di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, tempat beliau bekerja. Dia menjawab pertanyaan dari kelompok saya tentang penerapan nilai sila pertama Pancasila di lembaga legislatif pemerintah khususnya DPR. Nah, dari penyampaian Bapak Ari, kelompok kami juga menyebutkan bahwa penerapan nilai dan makna dari sila pertama itu sudah baik diterapkan di DPR. Nah, di mana kita
harus belajar untuk menghargai sesama kita. Meskipun berbeda-beda, tantangan perbedaan ini harus kita jadikan cara untuk semakin bersatu, bukan malah terpecah belah. Pendapat saya mengenai tema podcast yang kelompok kami lakukan sangatnya menarik. Mengapa? Sebab tema yang kelompok kami membahas pentingnya nilai-nilai Pancasila yang banyak generasi muda remehkan. Dan dianggap hal tersebut merupakan tidak penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan podcast yang telah kami lakukan membuka wawasan kami menjadi lebih luas terhadap pentingnya Pancasila, tidak hanya dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi dalam dunia pekerjaan di berbagai industri. Lebih tepatnya di bagian manajemen, marketing, HR, atau finance yang kelompok kami bahas dalam podcast ini. Oleh karena itu, bahwa hal-hal yang kelompok kami lakukan merupakan hal yang patut generasi-generasi muda lakukan sebagai alat atau jalan untuk membuka wawasan mereka terhadap kepentingan Pancasila di berbagai bidang atau sektor di dunia ini. Menurut saya, kita sebagai warga Indonesia wajib menjalankan Pancasila dan mengamalkannya, siapapun itu tidak terkecuali. Di sini, saya mendapatkan pelajaran dari podcast bertema nilai Pancasila dalam relasi lintas agama di industri atau lembaga, mengenai apakah dalam perindustrian atau lembaga dalam menjalankan pekerjaannya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kita, sebagai generasi muda harus menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kami mengambil narasumber yaitu Bapak Ari dan memberikan beberapa pertanyaan bagaimana dalam lingkup lembaga DPR menjalankan segala nilai-nilai Pancasila dan cara pengamalannya. Saya berharap dengan adanya pelaksanaan podcast ini semoga saya bisa menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, toleransi di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kesempatan ini juga akan menjadi pelajaran untuk saya agar sebagai generasi muda, kita harus mengerti bagaimana cara melaksanakan Pancasila di bidang industri seperti saling menghormati satu sama lain, saling toleransi, dan lain-lain. Dengan adanya pelaksanaan podcast sebagai tugas yang mengangkat mengenai nilai Pancasila sebagai pedoman yang dimana artinya Pancasila lah yang menjadi pandangan bagi kita sebagai warga negara dalam melakukan sesuatu nilai-nilai penting dalam Pancasila. Ini kita dapat terapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam lingkungan kerja maupun bisnis. Dengan menerapkan nilai Pancasila dalam segala kegiatan kita, maka semua yang kita lakukan akan lebih terarah dan menciptakan keadilan serta saling menghormati antara sesama sebagai masyarakat maupun rekan bisnis. Pancasila merupakan ideologi serta pedoman bagi bangsa Indonesia. Melalui podcast bersama Bapak Ari, selaku analis legislatif di lembaga DPR, saya dengarkan kembali bahwa Pancasila perlu dan wajib untuk diimplementasikan di dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Semua yang dikerjakan oleh masyarakat harus bersumber kepada Pancasila. Pancasila menjadi sumber pemersatu segala perbedaan. Hingga saat ini, selama Bapak Ari bekerja di DPR, tidak pernah terjadi adanya rasisme. Maka, sebagai mahasiswa, kita juga berperan penting untuk tetap menjaga nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan dilakukannya podcast kali ini, saya berharap bahwa nilai-nilai Pancasila langsung diterapkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Terutama pada podcast kali ini, kita membahas tentang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan, mulai dari kebudayaan, adat istiadat, hingga kepercayaan. Jadi, dengan dilakukannya podcast kali ini, semoga kita bisa saling menghargai, menghormati, dan menjaga kedamaian antar umat beragama untuk menciptakan negara persatuan Indonesia sesuai yang terkandung ke dalam nilai-nilai Pancasila. Ya, dengan adanya tema nilai Pancasila dalam relasi lintas agama di industri, tentu akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Podcast ini sangat berguna karena dapat banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang dapat kita terapkan ke otak kita. Kita sebagai generasi muda, walaupun zaman sudah modern, tetapi tetap berjiwa nasionalis yang tinggi. Ayo terapkan dan lakukan nilai yang terkandung di dalam Pancasila.